Oke, nggak usah buang waktu, nggak jelas membosankan, langsung ke inti-inti pembahasannya saja ya teman-teman. Bagaimana cara mengatur penjualan buah pisang kita. Sekarang saya ambil contoh saat ini saya ada 6 penampung buah pisang saya. Jadi setiap kali saya panen itu ya saya menjual ke antara yang 6 orang itu teman-teman. Dan penampungnya itu terdiri dari dua kios, dua pengepul, dan duanya lagi home industri apa industri home gitu ya. Ya pokoknya itulah teman-teman ya. Saya nggak paham bahasa Inggris. Jadi industri hop pokoknya yang suka mengolah keripik pisang gitu. Dan sering sekali saya katakan jangan hanya bergantung pada satu pengepul saja, karena itu bisa membuat kita pusing teman-teman. Apalagi kalau misalkan budidaya pisang kita itu skala besar, terus penampung kita itu atau pengepul kita itu daya tampungnya sedikit, ya udah nanti keteteran pas hari panen tiba. Oke, sekarang kita balik lagi ke inti pembahasannya. Dari keenam tadi, mana yang harus kita dahulukan atau kita prioritaskan teman-teman. Sedangkan pohon pisang yang saya tanam itu enggak lebih dari 1.800 pohon, yaitu pisang usuk dan juga pisang muli. Memang jika kita mendengar 1.800 pohon itu banyak, ya emang banyak ya teman-teman. Tapi perlu diketahui yang namanya pisang itu panennya itu enggak bisa serentak teman-teman, tapi secara bertahap. Jadi yang 1.800 pohon itu enggak bisa memenuhi kebutuhan penampung. Makanya di sini kita harus bisa mengatur penjualan pisang kita teman-teman. Jadi mana yang harus kita dahulukan. Oke, sekarang saya kasih masukan dan cara inilah yang sekarang saya lakukan. Untuk sekarang ini saya akan mendahulukan dan menjual hasil panen pisang saya itu ke kios-kios yang ada di pasar. Karena orderannya itu jelas teman-teman, setiap 3 hari sekali dia order pisang ke saya. Mau itu pisang muli atau pisang kapas, dan tentunya harganya lebih tinggi jika kita langsung menjualnya itu ke kios pisang tanpa melalui pengepul. Terus jika ditanya kenapa nggak menjual ke pengepul saja, kan daya tampungnya itu lebih besar atau lebih banyak. Alasan paling utama saya tidak mendahulukan pengepul karena pengepul itu punya banyak petani teman-teman. Jadi petani yang menjadi langganan mereka itu hasil panennya harus mereka beli. Artinya saya harus menunggu sampai giliran saya itu tiba. Atau supaya nggak bingung ya teman-teman, saya ambil contoh saja. Misalkan nih, ini pengepul. Nah, satu pengepul ini punya 5 petani, 5 pelanggan teman-teman. Nah, si pengepul ini harus membeli hasil panen kelima petani ini. Misalkan saya ada di urutan nomor 3 teman-teman. Ya otomatis misalkan hari Senin dia ngambil ke petani ini. Hari Selasa ngambil ke petani ini. Baru giliran saya tiba teman-teman ya. Terus sistemnya itu seperti itu. Jadi nggak ada petani yang diprioritaskan sama pengepul tersebut, kecuali kalau misalkan buah pisangnya bagus, harganya ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau yang mereka tetapkan. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya. Sekarang bagaimana caranya mengatur penjualan supaya penampung buah pisang kita itu bisa kebagian semua teman-teman, baik itu kios, pengepul ataupun home industry. Caranya itu gampang teman-teman, simple, nggak usah diambil pusing, nggak usah banyak teori, karena yang namanya teori itu selalu berbanding terbalik dengan kenyataan. Kita dahulukan mana yang harus didahulukan, kita dahulukan mana yang setia menjadi langganan kita teman-teman. Udah itu aja patokannya. Dan saya di sini lebih mendahulukan kios-kios pisang ya teman-teman. Karena kenapa? Ya karena mereka itu sering pesan pisang ke saya dibandingkan dengan pengepul ataupun home industry lainnya. Terus yang lainnya gimana? Yang lainnya itu ngikutin teman-teman. Gimana kalau misalkan pengepulnya itu nyari petani lain? Kecil kemungkinan pengepul tersebut mencari petani lain teman-teman, selama buah pisang kita itu bagus dan harganya itu sesuai yang ditentukan oleh si pengepul tersebut. Dan perlu diketahui yang namanya petani pisang itu sudah punya pengepulnya masing-masing. Jadi misalkan ada pengepul nih mau masuk ke petani lain, nah petani ini udah punya pengepulnya masing-masing, jadi akan berpikir dua kali kalau misalkan menjual ke pengepul yang baru masuk. Terus gimana dengan home industry? Home industry itu keinginan cuma dua teman-teman, ini yang saya amati ya, cuma dua. Yang pertama, buahnya itu besar, kualitasnya bagus, dan harganya masuk akal. Selama yang dua ini kita penuhi, insya Allah ya teman-teman, nggak akan mencari petani lain. Kan banyak di pasar. Di pasar itu harganya mahal teman-teman, karena sepengetahuan saya misalkan pasar itu atau kios pisang itu beli pisang ke petani harganya 5.000 per kilo, mereka bisa menjual 8 sampai dengan 10.000 per kilo, tergantung dari jenis pisangnya. Tapi kan di pengepul banyak, jadi nggak usah beli ke petani. Nah ini teman-teman ya, yang namanya pengepul harga jualnya itu nggak mungkin sama seperti petani. Kalau misalkan di petani harganya 5.000, nggak mungkin si pengepul itu menjual 5.000
juga gitu ke pembeli, pasti di atas 5.000. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.